Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kita limpahan nikmat yang tak terhingga. Tak ada lagi kata yang pantas untuk kita keluarkan kecuali adalah ucapan puji syukur alhamdulillah. Salam dan salam dikirimkan kepada arwah dunia kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah, pagi kini kita ulang-ulang yuk kaji kita. Kini ayat 285 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang memakan riba, mereka yang memakan riba, nyambung tu kaji fikih wa sebelumnya tentang barang ribawi. Ini dijelaskan Allah, siapa mereka yang memakan riba, artinya mengambil riba itu, nyupilnya, memakan riba. Apa tu yang dimaksud dengan riba? Jadi riba itu wahuwa ziyadah, dan riba itu mana artinya bertambah. Dipinjamnya pitih ke orang, itu babali bertambah, itu nan riba. Jadi mereka yang memakan riba, yang riba itu tadi adalah bertambah pada muamalah, baik itu dengan nukut ko ameh atau dengan uang, wal mat'umat atau makanan pokok. Sebelumnya kalau bahas di dalam kajian fikih bahwa barang ribawi itu dua, atau amehnya perak atau dalam kategori uang. Yang keduanya adalah makanan pokok. Jadi nukut ko dua ko ameh atau perak. Yang kedua mat'umat ko makanan pokok ko bisa dewa gandum putih, gandum merah, gandum putih. Kemudian ada bare, anggur. Nah, termasuk jagung, termasuk kacang-kacangan. Itu termasuk adalah barang ribawi. Barang ribawi itu maksudnya berpotensi terjadi ziyadah, bertambah. Nah, dalam hal apa bertambah? Baik itu dalam qadar kok mungkin ukurannya. Kemudian apa lain? Wal ajal, bertambah dalam waktu. Jadi ukurannya harusnya 10 bertambah menjadi 11. 11 jadi. Atau waktu sebulan menjadi 2 bulan. Itu masuk tu kalau nanti katu menjadi riba. Dan mereka tu dan orang yang memakan riba tu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi
yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Mereka nanti tidak berdiri dari kubur mereka, nak tagak dari kubur itu, kecuali seperti apa yang berdiri orang yang dimasukkan oleh syaitan, kerasukan syaitan. Jadi orang makan riba itu nanti, yo kan awalnya kan kadang-kadang atau kontrol. Kalau itu yang terjadi, mereka tidak berdiri dari kubur mereka, kecuali seperti apa yang berdiri orang-orang yang dimasuki atau disembah setan. Masuk menusuk orang takak kesurupan, menyusup syaitan ke dalam dirinya, minal masi, daripada gilo. Artinya gilo dengan mereka itu. Dengan dimasukinya wak syaitan, gilo jadi dia. Katulah umpamanya kalau melakukan atau mengambil riba atau memakan riba. Zalika bi annahum qalu, demikian apa yang diturunkan dengan mereka, bi annahum, dengan sebab bahwa sungguh mereka berkata. Nah orang tu nama makan riba tu nya mengecek innamal bai'u mithlu riba. Nan jual beli ku sama jual riba je. Tu orang nan salah tu. Nyo sama aja jual beli jual riba. Nyo sama aja riba jual beli. Jual beli riba. Jual beli ko ada akad Kalau awak jual beli, kalau awak bahas sebelumnya ada akad muqabalatu syai'in bi syai'in. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Ada barang, ada binti. Di dalam tu ada akad awak, ada ijab kabul awak. Ambo jual barang ambo ko kecek si penjual. Ambo beli barang ko tadi kecek si pembeli. Okey, deal antara deal. Lah saling ijab kabul. Binti dan biak, binti dan giah, barang dan biak. Itu nak jual beli. Soal harago, tergantung kesepakatan harago dari akad jual beli. Nah, orang yang memakan riba tu samuan saja. Nama nan jual beli kecil samuan jual riba aja atau riba samuan jual beli je. Kau kan samuan jual beli je kau jago. Tidak. Kalau nan jual beli halal, nan riba haram. Jadi nan mereka tu mengajian nyo samuan jual beli sama jual riba. Iko soal aku buliah aja baca riba aku buliah aja. Samu takama buliah jual beli. Nyo samuan tak kata. Jadi padahal wa hadza min aksi tashbih mubalaghatan. Padahal ini adalah kebalikannya. Kebalikannya yang bersangatan. Kebalikan dari perumpamaan mereka. Kebalikan dari penyerupaan itu. Kebalikan dari menyamakan antara jual beli dengan riba. Apa itu kebalikannya? Faqala ta'ala raddan alaihim. Di dalam tafsir disebutkan Allah Ta'ala berfirman menolak pernyataan mereka. Firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nah, kalau nanti mereka tu orang nak makan riba, nyo samu aja tu je. Tak ada benda itu dah. Samu aja beli kau jago aja. Tidak. Tambahlah. Kau tambahnya mah. Padahal itu berbeda. Dijawab di Allah Ta'ala sebagai penolakan atas pernyataan mereka. Kata Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba.
Orang kalau namanya muan tu tadi, orang nama makan riba, nanti ingin berdiri dari kubur mereka itu seperti dirasuki oleh syaitan. Gilo betul. Ada nampak dua orang lah mati kita agak kubur. Dan itulah umpamanya orang lah tak tahu diri dia lain. Orang gilo tu kan tak tahu diri dia lain. Tak berbaju ambut lah kusui-kusui. Mengkoi beragama kau perlu berakal. Nah, kalau orang lagi gilo itu kan ada sama dia mah. Orang gilo itu lah sama dia. Jadi kalau banyak muan jual beli sama riba lah sama orang gilo tu. Nah, orang gilo itu lah sama dia. Berbaju tak berbaju sama dia. Ambut tak tahu ruih. Itulah gambaran terkait dengan ayat 285. Faman ja'ahu mau'izatun, maka barang siapa yang telah datang atau telah sampai kepadanya pelajaran, dapat dia pelajaran min rabbihi, daripada Tuhannya. Dulunya lu tahu lai, kinilah sampai dia informasi, lah dapat dia kaji, lah tahu dia pelajaran tentang itu dari Tuhannya. Fantaha, lalu berhenti lah. Falahu ma salafa. Kalau orang dah seperti itu falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah berlalu, yang lalu biarlah berlalu. Jadi dulu awak lang tahu dolai, samu je doanya. Kalau seandainya lah dapat dia informasi, lah dapat dia pengetahuan, lah dapat dia kaji, lah dapat dia ilmu, lah sampai informasi tentang bab bedanya jual beli dengan riba. Jual beli dihalalkan dan riba itu adalah diharamkan. Apa informasi? Pataha berarti nak makan dari riba itu lain. Nak dua lain. Berasnya dirinya dari riba, maka bagi dia adalah berlalu, biarlah berlalu sebelum dia tahu tentang pelarangan itu. Oh dulu dah ada dalam syariah, dah ada ikut dah ada dulunya. Tu balai. Tu dulu kalau kini kalau tahu langsung cuba fasilitas ini dah ada. Dulu sebelum turun jo ayat ko, dulu dah lu tahu lai. Lu turun ayat ko lai. Tu bah kami dah dulu tu lai. Kalau lah dapat informasi, lah dapat kaji, yang lalu tu diberikan dispensasi lah, dimaafkan. Wa abruhu ilallah, dan urusannya tu soal maaf memaafkan dari masalah dalam memakan riba masa dahulu itu membaliknya kepada Allah. Itu pulang kepada Allah dan memberikan maaf. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Tapi kalau seandainya dalam berlalu tu labanya dia awak dah kamu ulang lagi, ada lo dibalik dalam motor lagi. Dia kalau sebelum datangnya informasi, sebelum datangnya pelajaran, sebelum dapatnya kaji soal adanya pelarangan terhadap memakan riba. Wa man ada, sebaliknya sianan balik kembalinya balik kepada memakan riba yang mandi dia. Makanya riba dia. Aja sesamanya jual bali halal ke jago je. Faulaika hum ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Itu dah boleh adalah sahabat neraka tu. Lah padahal lah timbul kaji kenyo lah sampai informasi kenyo lah sampai pelajaran bahawa dan riba ko nak semua jual beli do. Jual beli dihalalan dan riba diharaman. Olah dapat informasinya balik alia, jauh ulang lah balik. Jauh karajo lo balik. Maka mereka itu adalah sahabat neraka. Mereka di neraka itu nanti fiha khalidun.
mereka di neraka itu berkekalan. Nah, ikut buang jo kaji fikih awak yang sebelumnya tentang barang-barang riba. Kemudian dan riba aku tadi jo adalah terbagi tiga. Ada dan soal, ada fudul, ada yad, ada nasai. Jadi ada dan soal balabiah, barang itu balabiah ukurannya. Kemudian ada waktu dan jatuh tempo. Jadi intinya ada soal kadare ukurannya, takarannya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada soal waktu, lah jatuh tempo, lah balabiah dan segala macamnya. Di situ terjadi potensi yang namanya riba. Di mengkoe kapatang adalah kaji fikih tentang pesanan, tentang salam, mengaji tentang salam mau membeli barang lu dolai masih berpesan baru masih inden. Itu kan adalah akad awak tu bahatu barang lah awak lah sepakai kriteria jenis barang, sifat-sifat barang lah disabui kirwe barang eko nak sesuai jo kriteria ada atau wakat tuwe tidak sesuai. Ada masabui jenis-jenis pekerjaan mah ada berjanji terus baru selesai kau aja seminggu kau lah seminggu lu jual lah bila kau seminggu lalu lah kan berjanji-janji sama kau yang dipaci orang tu kan janji itu tadi pernyataan tu kata pertama kata mencari kata kedua kata menafi'i. Jangan sampai berjanji biasa mungkin aja padahal berjanji binaso mungkin. Kalau penyampaian janji biasa mungkin berarti membiarkan namanya tu langgar janji menjadi munafik jadi kalau Allah Taala aufu bil uqud, diperintah Allah Taala aufu bil uqud fi'il amar, perintah sempurnakanlah, tunaikanlah janjimu. Di uqud akad awak, berakad awak sebulan, you disempurnakan sebulan, dipenuhi sebulan. Makanya seperti cerita sebelumnya ada etnis lain dalam berbisnis. Kalau dia awak dalam bermuamalah, inyo komit dengan janji itu. Kalau kecil dia hutang berjanji sebulan, dia penuhi bakal cara itu. Kok hutang lah kena lain, dan jalan janji itu tapi kok bisnisnya menjadi sukses. Sementara dia awak janji biasa mungkin. Padahal tak seperti itu. Kalau awak berjanji binasu, kalau awak berjanji awak mungkin binasu awak. Jadi titian biasa lapuk. Tentu ia di perpadian lapuk lah. Nah, jadi dikatakan Allah bahwasanya yang namanya jual beli tidak sama dengan riba. Banyak sama kalau jual beli dihalalkan, kalau riba diharamkan. Oh, yang hukumnya kan boleh aja mau jual beli awak sama aja riba tak bisa disamuan dong. Berbeda barang. Kalau orang kok nyampang terjadi awak lu tahu lu dapat dok kaji kalau dia awak lu mengaji. Mungkin salah mungkin informasi lu tahu lah kok nyampang yo lu tahu awak lai. Yo bana-bana tidak tahu awak. Ndak baik dia tahu aja dia tahu sampai yang wajib. Kau tahu awak ada among kolok akan jual tu baik dia tidak tahu ada macam. Atau nak mau beranjak. Tapi kok ia memang terjadi, dia lah ada informasi ini, dah tahu berarti sudah tua.
Dia luar semacam dispensasi lah, oh dah lalu biarlah berlalu ke depan. Tapi kalau ada pedenya, informasi lah tahu nyulang lo balik. Kau tak kau ada mengaji deh gua. Kau tantangan dia awak lah gua. Kau ada mengaji, awak ada beraja, awak ada tahu. Bau ulangnya sini bagi limbang lo di sini. Kau lah kau. Nanti awak lah gua. Kalau nanti katu menjadi faulaika ashabun nar, menjadi penghuni neraka awak jadi ni. Oh, nak mau tahu je lah. Berarti tu dia cuek je lah. Berarti dia dulu dia mengajian. Ancawa nak tahu je lah je. Nak kena hukum awak je. Kalau tahu awak kau neraka lo tantangan je. Berarti awak melanggar kaji lo. Diperintah awak untuk mengaji. Diperintah awak untuk tahu. Kalau dalam undang-undang di pemerintah, kalau undang-undang telah diundangkan, peraturan itu sudah diumumkan, mau tahu atau tidak tahu awak, tetap berlaku kalau seandainya awak melanggar peraturan itu. Jadi yang undang ini telah diundangkan suatu peraturan, kemudian diterapkan peraturan itu. Nah, awak sebagai warga terlanggar dewa atas nama awak nak tahu. Awak nak tahu awak sepanjanglah diundangkan dah berlaku. Mau tahu atau nak tahu warga kan oleh undangan memang dituntut warga aku tahu. Halah berlaku hukum mengkawannya. Itu undang pemerintah kan. Apalagi soal kaji, banyak kaji yang aku pelajari. Jangan sampai beko hukum tidak berlaku bagi yang tidak tahu. Anjalah bagi orang nak tahu le panjang dah hukum jangan tahu je lah. Anjak nak mau tahu je wala nak kena hukum ada dah. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi mengkonyo ketika sudah diundangkan mau tahu atau tak tahu berlaku hukuman. Tapi dan kaitan soal riba tadi, sebelum turunnya wahyu, kan kita ada undang-undang wah. Lari buat undang sebelum undang-undang ke bah, peraturan kau tidak berlaku surut. Ini berlakunya ke depan. Halen, contohnya ada larangan meminum tua. Sebelum ada larangan tu berarti tidak berlaku. Atau tak ini riba, dilarang riba. Sebelum tu yang sebelumnya itu kan alun tahu mulai, alun di turun wahyu mulai, maka dimaafkan. Tak itulah model peraturan. Contoh peraturan. Peraturan ada sekolah, ada kurikulum itu, kurikulum ini. Yang sebelumnya tidak berlaku, ada kurikulum lama loh. Kalau lah yang baru tiba dan lama ditinggalkan. Dalam ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ada namanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh nan baru menghapus yang lama. Kalau lah datang yang baru, maka peraturan yang lama tergantikan. Sama je turunnya Al-Quran. Al-Quran kau lah sempurna ke sadoi. Ada kitab-kitab sebelumnya Taurat, Injil, Zabur. Dengan turunnya Al-Quran di dalamnya itu menceritakan tentang berbagai nabi dan rasul, termasuk juga ada tentang kitab-kitab rasul, Taurat, Injil, Zabur. Maka tak boleh dipakai hukum lain. Oh, tak boleh pakai Taurat lain, maka harus masuk ke Islam sadoi lain. Begitu modelnya harusnya. Tapi kan orang kan anak-anak buahnya mengikuti. Yo kalau ada tanah baru, peraturan dalam nak berlaku. Contohnya kalau tekan ngaji dulu iurannya sekian tu dulu. Kalau ada peraturan yang baru, dalam nak berlaku leh. Yang baru leh. Tekan mai iuran sekolah. Oh, ampun dulu sekolah. Nah iuran mau puluh piah je. Tu dulu. Kini lah adalah peraturan baru. Mungkin kebutuhannya lah berbeda. Di mana peraturan baru.
Dengan keluar peraturan baru dalam nak berlaku. Kalau nyo ulang lo balik lah dona baru nyo balik lo karena lama le kebiasaan itu. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal selamanya di neraka. Itulah yang menjadi pikiran awak supaya awak terjaga, awak terlindungi awak dari soal praktek-praktek muamalah yang tidak benar. Kau dengan orang mengaji tahu awak. Jangan kalau seandainya yang namanya perbankan syariah dan syariah tu, ini pakai akadnya adalah akad jual beli. Itu bedanya yang konvensional dengan syariah. Kalau konvensional itu bunga namanya. Pinjam sekian, kau balik sekian. Bunga riba jadinya. Kalau yang syariahnya, dia kan balik ke akad. Kalau akad di dalam syariah itu, nanya pakai itu adalah akad jual beli. Itu beda, dan jual beli dihalalkan. Kalau nama model bank yang berbasis syariah, ini yang pakai adalah akad jual beli. Dan jual beli itu dihalalkan. Kalau yang lain, akadnya adalah akad meminjam, tetapi adu bertambah. Itu dan riba. Dan riba dihalalkan Allah. Kan di kelompok lainnya sama aja. Sama itu je tu je. Tak berbeda akad. Takkan di syariah tu contohnya. Wah piti lah pinjam. Walaupun piti dah pinjam. Atau wak malah tak piti. Itu adu akadnya adalah akad jual beli. Akad jual beli itu contohnya. Awak kan membeli Honda. Pinjam piti untuk pembeli Honda. Kecil orang bang di Honda, tapi harga sekian piti. Jadi kalau akad jual beli lah saling berkerelaan sah. Akadnya adalah akad jual beli. Itu beda. Kalau dan konvensional dan biasa ada di situ babungo. Dan babungo dan bertambah tu tadi itu tidak boleh. Tapi kalau akadnya adalah akad jual beli sah, halal. Jual beli contohnya beli baju pokoknya 10.000. Baju tu 30.000 atau 20.000. Ketujuh dia orang sesuai harga dia. Nyoba jual beli sahnya jual beli. Tapi kalau dia tidak mau meminjam bertambah itu berbeda tu. Kalau meminjam itu ada ta'awun. Aspeknya adalah tolong menolong. Tapi kalau jual beli itu inyo perlu barang tu piti ada dia pembeli. Kemudian suku sama suku. Do akad ijab kabul. Barang-barang inyo dia pembeli penjual. Piti dia pembeli. Dah piti orang lo dia pakai dah. Piti inyo belah sah halal. Dah piti di ciluk lo dah. Itu dan jual beli. Itu makanya awak mengaji tentang jual beli dan riba. Beda dan jual beli akadnya berbeda dengan riba. Jual beli dihalalkan Allah dan riba diharamkan. Bahkan orang yang makan riba diumpamakan tagak di kubur, takak orang dan dimasuki dari syaitan gilo. Kalau orang gilo apa buat? Samu je dia. Baju je tidak baju. Samu dia. Tak tentu dia arti fungsi baju dulu. Dia kan dia nak barakah. Itu je tu. Yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan riba. Baca mapunya melenyapkannya. Yang kusuhu dikurangnya dari Allah Ta'ala dan soal riba itu tadi
dan pergi keberkahannya. Kalau dari riba tadi mungkin binti dapat tapi keberkahannya ada. Untung balamu tapi dah do barakai. Awak mencari segala sesuatu di dunia kau cari berkah. Kau berkah hilang aja kalau awak memakan riba. Wa yurbis sedekah. Kalau nang sedekah kau tumbuh. Kalau awak bersedekah contohnya awak memberi sesuatu ke orang yang membutuhkan. Dan awak berikan itu juga akan tumbuh. Bahkan tumbuhnya sampai 700 lipat gandum. Lipat gandum barang tu tadi kalau ada sesuatu yang masyarakat. Artinya Allah menambahkan sedekah tu menumbuhan berkembang barang tu tadi. Lipat ganduan pahala. Barang tu diumpama tumbuh berkembang kemudian lipat gandum pahala. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin. Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar atau orang yang ingkar menghalalkan riba. Tak suka Allah Ta'ala. Alai asib, Allah tak suka orang yang berdosa atau orang yang fajir, orang yang tangka. Kalau larang tidak ada buaya. Senantiasa tangka dengan memakan riba. Kalau tak kata Allah akan mengikat mereka, Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Aikolah pengen ada duka awak balik untuk membersihan diri awak, membersihan harta awak dalam soal muamalah, membedakan mana jual beli dan mana riba. Kalau dari riba kau hilang keberkahannya. Kalau yang sedekah padulahye harta awak berpindah ke orang, tapi pada hakikatnya harta awak itu sedang tumbuh dan berkembang. Bahkan Nabi di dalam perjalanan Israel ada orang berinfak, ada orang bersedekah, di tanah cie tumbuh tawi. Ketika oleh disapi tumbuh lo balik. Tak katulah umpama kalau awak berbagi, kalau awak memberi dengan apa yang Allah berikan kepada orang. Itulah kira-kira pagi kini ulang kaji awak untuk mengingatkan kepada awak bahawa berbagi itu adalah untuk kemanfaatan bagi diri awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.